Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syahira, di channel YouTube Tinta di Atas Kertas. Sebelum kita melanjutkan video ini, diharap untuk klik subscribe dan klik loncengnya. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Abu dan istrinya bernama Umi. Begitu bahagianya mereka karena memiliki putra, dan putra mereka diberi nama Arya. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Abu seorang laki-laki yang dihormati sama penduduk desanya. Dia juga termasuk bos padi. Abu mempunyai persawahan yang luas. Abu juga mempunyai 3 karyawan, dan karyawannya sangat menghormati Abu karena sebagai bos padi, Abu bos yang baik hati pada karyawannya. Abu juga tidak berhenti untuk mengajak karyawannya sholat terlebih dahulu. Abu terkenal oleh karyawannya sebagai bos yang baik hati dan berilmu. Karyawan Abu sangat semangat dan senang kerja bersama Abu. Hingga 8 tahun pun berlalu. Putranya Arya sudah berumur 8 tahun. Ketika Abu mengajarkan karyawannya mengaji, dan ibu atau Umi sibuk memasak di dapur, Arya bermain di luar tanpa pengawasan. Datanglah 2 pemuda yang jahat. Mereka mempunyai rencana jahat, yaitu menculik Arya. Ketika keadaan sepi dan ada kesempatan, Arya pun diculik dan dibawa oleh kedua penjahat ini. Arya pun diculik dan dibawa oleh kedua pemuda jahat itu ke tempat yang sangat jauh. Kedua orang jahat itu berencana meminta tebusan kepada kedua orang tua Arya. Kedua orang tua Arya mencarinya, namun tak ketemu juga. Begitupun ketika kedua orang tuanya mengerahkan karyawannya untuk mencari Arya. Arya belum ketemu juga. Di lain pihak, kedua penjahat itu merayakan atas keberhasilan menculik Arya. Mereka meminum anggur oplosan. Hingga tak berapa lama, sesuatu hal yang buruk terjadi kepada 2 penjahat itu. Kedua penjahat itu pun meninggal karena anggur oplosan itu. Arya yang umurnya masih 8 tahun yang terikat berhasil melepaskan ikatannya, dan Arya yang begitu sangat ketakutan melarikan diri. Arya pun lari tak tahu arah tujuan, jauh meninggalkan kampung halamannya.
Maka sampailah Arya ke desa yang asing baginya. Di perjalanan, Arya pun merasa lapar dan sangat lapar. Dan di depan ia menemukan warung gorengan, dan disitulah Arya meminta gorengan. Assalamualaikum, Pak. Boleh minta gorengannya? Arya lapar. Belum makan. Sudah 2 hari Arya belum makan. Maka tukang gorengan pun keluar dan mengusir Arya. Makan, minta gorengan, sono kerja. Kalau minta gorengan jangan di sini. Soalnya di sini belum ada yang beli satupun. Pergi sono. Cari tempat gorengan yang lain. Arya yang kelaparan meninggalkan tukang gorengan itu. Di perjalanan ada penjahat iseng yang mendorong Arya hingga Arya jatuh. Aduh! Arya pun jatuh dan kesakitan. Waktu pun berlalu hingga Arya pun tidur dalam keadaan lapar di pinggir jalan dan merintih, "Ayah, ibu, di mana engkau?" Sehingga waktu pun tidak terasa berjalan dan berjalan, Arya pun tertidur. Pagi pun tiba. Arya yang terus berjalan hingga menemukan pasar. Di pasar itulah Arya meminta gorengan. Seorang pedagang gorengan yang tertawa mengasih gorengan kepada Arya, tapi cara mengasihnya seperti mengasih kepada anjing. Pedagang gorengan itu sambil tertawa lalu mengasih gorengan kepada Arya. "Nih gorengan. Makan tuh gorengan yang udah jatuh." Dan Arya pun mengambil gorengan itu dan memakannya karena Arya begitu sangat lapar. Arya bersyukur, "Alhamdulillah, Arya bisa makan." Arya pun pulang dan tidur kembali di pinggir jalan, menunggu hari esok datang lagi. Hari esok pun tiba. Arya gini tidak meminta-minta lagi. Arya membantu seorang ibu-ibu membawakan barangnya, sehingga Arya mendapatkan upah dari ibu-ibu ini. "Hai dek, siapa namamu?" Jawab Arya. "Arya, Bu," kata ibu itu. "Ini uang buat Arya." Jawab Arya, "Makasih, Bu." Tanpa sadar, Arya diawasi oleh seorang penjahat. Hari demi hari, Arya bekerja sebagai pembantu membawain barang-barang pembeli. Sehingga tidak terasa, 3 tahun pun berlalu. Pada waktu Arya mempunyai uang yang cukup banyak, tiba-tiba penjahat yang selalu mengawasi Arya datang pada Arya. Dengan seketika Arya pun ditendang oleh penjahat itu. Dan ketika Arya tersungkur tidak berdaya, penjahat itu merampas semua uang Arya.
Hahaha. Akhirnya aku dapat duit juga. Duit uang yang banyak buat poya-poya. Hahaha. Arya pun jatuh dengan kesakitan. Arya yang kesakitan dan kelaparan pun berjalan. Dan tiba-tiba datanglah 4 orang yang seumuran dengan Arya atau lebih tua daripada Arya. Mereka mengikuti Arya. Orang-orang itu atau anak-anak itu, mereka sering melihat Arya dibuli dan dijahati orang, dan mereka pun ingin menjahati Arya sebagaimana orang-orang menjahati Arya. Arya yang tidak mempunyai salah apa-apa dihajar oleh 4 orang itu, atau dihajar oleh 4 anak-anak itu. Arya pun sangat kesakitan dan sangat-sangat kesakitan. Dia pun merintih. Di dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, kenapa orang-orang begitu jahat kepada diriku yang masih kecil?" Dengan Arya yang kesakitan, Arya pun meneruskan perjalanannya walaupun dia merasa sakit, lelah dan letih, hingga sampailah ke suatu pohon yang sejuk dan sangat enak ditempatin. Arya pun beristirahat di bawah pohon itu. Arya yang kesakitan dan merasa dijolimi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sungguh sakit rasanya seluruh tubuhku. Rasa tubuhku seperti tertimpa oleh tumpukan beban yang sangat berat. Ya Allah, kenapa orang-orang berbuat zalim kepadaku? Dan aku mohon, ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal untuk mereka. Tolonglah aku, ya Allah. Sesungguhnya aku lapar dan ingin makan." Setelah itu, Arya pun tertidur dengan lelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Arya. Arya pun ditidurkan hingga 6 bulan lamanya. Dan di saat itulah Allah menciptakan makhluk dari jiwa Arya. Makhluk yang lebih kecil, 4 kali lipat lebih kecil daripada nyamuk, lebih cepat daripada nyamuk. Swing. Aduh, kok tubuh Arya jadi begini? Apa ini? Dan makhluk apa ini? Tapi Arya bisa terbang. Wah, senang sekali Arya. Tiba-tiba datanglah seekor nyamuk menyerang Arya, dan dengan seketika pula Arya menyemburkan jari telunjuknya virus hingga nyamuk itu jatuh dan tidak berdaya atau meninggal. Dari itulah Arya tahu bahwa dia mempunyai kekuatan. Maka Arya pun menuntut balas atas perbuatan orang-orang kepadanya. Dia pun pergi
mendekati orang-orang yang berbuat zalim kepadanya. Ketika orang jahat itu sedang makan, Arya pun menyemburkan virus kepada mulut penjahat itu. Dengan seketika penjahat itu batuk-batuk dan muntah, serta sakit yang dideritanya tidak mudah disembuhkan. Virus pun terus menyebar ke orang-orang yang telah menzalimi dan menjahati Arya. Terus. Virus pun menyebar dengan sangat cepat kepada penduduk pasar yang menzalimi Arya. Seorang atau sepasang suami istri yang tidak terkena virus itu. Kemudian suami yang bernama Edi berkata pada Maryam, istrinya, "Wahai Maryam, aku akan mencari ilmu untuk mengusir virus ini, dan aku akan pergi meninggalkan tempat ini mencari orang yang berilmu. Aku meminta kepadamu agar kamu menjaga dirimu dengan hati-hati dan selalu waspada." Maka pemuda yang bernama Edi pun berlari mencari ilmu ke desa-desa. Edi pun berlari ke desa-desa dan terus mencari orang yang berilmu hingga dia menemukan seorang yang berilmu. Tidak lain itu adalah bapaknya Arya. Edi pun melihat rumah Abu. Dia di dalam hatinya berkata, "Apakah ini rumah Kiai Abu?" Kemudian Edi pun mendatangi rumah itu, mengetok pintu, mengucapkan salam, dan kemudian Abu pun menjawab salam dan menyuruh Edi masuk ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Abu. "Ada urusan apa atau ada yang dicari?" Jawab Edi. "Saya membutuhkan saranmu, wahai Kiai Abu." "Kalau begitu," kata Abu, "masuk ke dalam terlebih dahulu." Kemudian Abu dan istrinya mendengarkan curhatan Edi. Kata Edi, "Wahai Kiai, sesungguhnya kampungku dilanda virus yang sangat sulit disembuhkan. Saya meminta saran darimu. Sesungguhnya ini adalah ajab ataukah apa? Mohon penjelasan Abu sang Kiai." Abu pun membacakan surat Ad-Duha. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Allah tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal mula, atau segala kesengsaraan pasti akan berakhir. Kelak Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Bukankah dulu kamu miskin atau yatim, kemudian Allah melindungimu? Bukankah dulu kamu dalam kebingungan, lalu Allah memberikanmu petunjuk? Dan bukankah dulu kamu kekurangan, lalu Allah memberikanmu kecukupan? Maka terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, berikanlah kepada mereka, anak-anak yatim itu, dan bersyukurlah kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah itu Edi yang mendapatkan pesan dari Abu hendak pamitan kepada Abu, tapi sebelum itu Abu meminta tolong kepada Edi. Wahai Edi, sesungguhnya aku telah kehilangan anakku, dan ciri-ciri anakku kepalanya gundul. Apakah engkau menemukan anak itu? Edi menjawab, sepertinya aku telah melihatnya, dan sungguh jika aku menemukannya, aku akan langsung membawanya ke sini. Jawab Abu, terima kasih Edi. Kemudian Edi pun pamit kepada Abu, Assalamualaikum. Jawab Abu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.